Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reunian. Kisah ini menceritakan tentang mahasiswa-mahasiswi angkatan tahun 2021 yang melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Mereka menjalani masa perkuliahan dengan normal dari semester 1 hingga semester 8 dengan penuh selama di bangku perkuliahan. Dimulai dari kisah baik dari persahabatan, cobaan, dan rintangan seperti layaknya mahasiswa yang mana tidak akan pernah lepas dari tugas-tugas yang cukup membuat kepala masing-masing mahasiswa pusing. Hingga sampai akhirnya mereka pun menyelesaikan studinya dan mulai untuk berkarir terjun ke dunia masing-masing dengan profesinya. Pariah sebagai guru ngaji. Indah Ayu Febrianti sebagai dosen. Nurul Faradiba sebagai pegawai bank. Berlian Puja Kurniawati sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan S2 Hukum. Siti Soleha sebagai ibu rumah tangga. Nur Jannah sebagai ibu rumah tangga. Rina sebagai ibu rumah tangga. Sri Suryati Armadani sebagai ibu rumah tangga. Ima sebagai pengusaha jualan online. Maulika Syahira sebagai guru PNS. Raden Kurnia Rahmat sebagai pengusaha bensin. Tria Amanda sebagai guru PNS. Siti Nurhalizah sebagai guru honorer. Putri Malinasari sebagai guru honorer. Gita Fatmala dan Putri Indah Mei Iznillah sebagai perawat. Anggi Oktavinandra sebagai guru honorer. Tiara Novita Pratiwi sebagai mahasiswa yang sedang melanjutkan S2. Feby Putri Rahayu sebagai pengusaha konter. Nur Nabila sebagai pengusaha toko kue. M. Eka Ramadhani sebagai pembalap. Tria Wulandari sebagai penulis dan ilustrator. Ibnu Awaludin sebagai pengurus masjid. Anggi Kumalasari sebagai pengusaha toko buah. Sonia Septiani sebagai mahasiswa yang sedang melanjutkan S2. Najwa Sari Fauziah sebagai perawat. Arya Sagi Prasetya sebagai guru ngaji. Subhan Bahzal Aufa sebagai editor. Zaskia Aulia Putri dan Dewi Sunita sebagai pegawai kantoran. Beberapa tahun telah berlalu, tidak terasa sudah mereka lalui dengan kesibukan profesinya masing-masing. Sehingga hubungan antara mereka mulai memudar, tidak seperti dulu lagi yang mana di grup chat WhatsApp selalu ramai penuh dengan chat-chat mereka yang entah apa-apa saja
bisa mereka bahas di dalam grup tersebut. Suatu ketika salah satu dari mereka yaitu Raden tidak sengaja bertemu dengan salah satu dosen mereka yang terkenal baiknya, yaitu Bapak Dr. Wahab, yang mana beliau pada saat itu mengajar mata kuliah Islam dan Budaya Borneo. Dengan sigap, Raden pun langsung menghampiri beliau untuk bersalaman dan berbincang sedikit. Seketika dengan besar harapan Raden menawarkan untuk mengadakan reunian di rumah beliau dengan maksud untuk mempererat silaturahmi antara murid dan juga guru, sekaligus mempererat silaturahmi dengan teman-teman yang dulunya pernah satu kelas di masa perkuliahan, dan beliau pun menyetujuinya. Salam, wabarakatuh. Wah, Allah saudara Muhammad Allah. Singkat nih Pak. Nggak salah nih. Raden kan? Iya Pak, Raden masih sampai Gempi Bapak dulu. Nggak salah tahun 2021. Iya Pak. Masya Allah. Apa kabar Bapak sekarang? Alhamdulillah sehat. Kamu sehat juga? Alhamdulillah Pak. Nah ini dari mana nih cerita nih? Dari tempat kerja Pak. Ada. Kamu kan orang Sanggau? Iya Pak, sekarang udah punya rencana usaha. Subhanallah. Udah lama? Iya Pak, udah lama dari semenjak lulus kuliah Pak. Oh gitu. Oke. Jadi apa itu? Usaha apa? Sekarang udah buka usaha kecil-kecilan Pak, bensin. Oh, bagus itu, bagus. Ini mau kemana sebetulnya? Ini mau keluar dulu bentar Pak, mau belanja. Jadi lewat sini depan rumah Pak. Bapak. Iya. Tahu nih rumah Bapak. Iya, inilah pondok Bapak ini. Alhamdulillah. Dia minta nomor HP. Oh, boleh. Ya. Silakan. 08 12 56 16 92 52. Nanti mohon izin Pak, biasanya Pak ketemuan dengan tuan satu angkatan. Bagus sekali itu. Bagus sekali. Ya. Bapak pun juga rindu dengan mahasiswa Bapak. Tidak salah kelas Anda ini hebat ini. Wah, ada tidak salah itu yang suka nyebut itu siapa namanya tuh? Maulika. Kemudian Bapak sering panggil itu yang apa nih? Itu siapa namanya tuh? Rina. Oh, Rina. Kemudian ada yang suka ngendong anak Bapak itu siapa namanya tuh? Tiara. Iya, Tiara. Ya. Ada yang suka yang jago jago kamera itu siapa namanya? Subhan. Iyalah, insyaallah. Silakan. Senang Bapak, sangat senang. Saya informasikan ke kawan-kawan Pak ya. Iya. Iya, atur aja lah. Atur saya yang mana baiknya, dan Bapak ada prinsipnya, sangat senang sekali. Ini baik-baik dicari seperti ini. Oke ya? Oke, baik. Untuk saya pamit dulu Pak ya. Oh iyalah, enggak masuk dulu ke dalam. Pak, ini mau cepat-cepat dulu Pak ya Pak. Oh iyalah, bismillah. Makasih Pak. Iya. Assalamualaikum Pak. Salam, wabarakatuh. Sepulangnya Raden ke rumah langsung untuk menginformasikan di grup WhatsApp bahwa akan mengadakan reunian di rumah Bapak Dr. Wahab dan mengundang teman-teman satu kelas yang dulunya untuk bisa hadir semuanya. Awalnya ditanggapi oleh teman-temannya di dalam grup chat tersebut, namun lama-kelamaan di dalam grup tersebut malah terjadi konflik antara mereka, yang mana pokok konflik tersebut adalah mempermasalahkan setiap profesi mereka masing-masing, yang mana diketahui tidak semua teman-teman satu kelas itu profesinya bisa dikatakan sukses, karena mereka ada yang sudah menjadi guru, pengusaha, dan ada yang sudah menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Beberapa hari kemudian, sampailah di hari yang ditunggu-tunggu, yaitu untuk bisa bertemu dengan teman-teman satu kelas dulunya, karena memang sudah lama tidak pernah bertemu, entah karena sekarang sudah ada kesibukan masing-masing, ataupun karena tempat tinggal, sehingga sangat sulit untuk bertemu. Setelah beberapa jam menunggu, satu persatu teman-teman pun datang, dan mereka saling menunggu satu sama lainnya. Sehingga tidak terasa, rumah Pak Wahab dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswinya. Beberapa jam telah berlalu, kami semua saling bertemu dan bercerita meski terlihat sedikit canggung di setiap mereka. Mungkin dikarenakan sudah lama tidak pernah bertemu,
atau masih dalam suasana konflik yang terdapat di dalam grup WhatsApp kemarin. Tanpa diduga, masih ada yang mempermasalahkan itu dan dibawa ke rumah Pak Wahab ketika reunian yang mana seharusnya kami bersukaria, kini malahan menimbulkan permusuhan tanpa disadari pun Pak Wahab juga sudah menyadari hal itu. Sehingga pada akhirnya Pak Wahab sebagai penengah dalam permasalahan kami dan beliaulah yang memberikan sedikit pencerahan tentang permasalahan yang sedang terjadi di antara kami semua. Bapak. Ya, siapa ya? Masya Allah, subhanallah. Mohon maaf nih, Bapak megang ini nih, bentar. Ya Allah ya Tuhanku. Aden kan? Iya Pak, yang kemarin. Ya Allah ya Tuhanku. Seramai ini. Luar biasa. Anggi ya? Nggak salah kamu dengan si Aden nggak? Muhammad ya Allah. Masya Allah Bapak, makin tua makin ganteng aja. Ya iyalah, Bapak kan kerjanya enak jadi dosen gak kayak Raden tuh. Ya kan, padahal dulu ketua tingkat, sekarang jadi usaha bensin. Intinya tuh kerja biar bukan jadi tukang bensin, tapi intinya tuh halal. Ya udah kalau gitu, Musya aja yang kawin sama Raden, belum nikah kan? Ini pasti settingan kan? Settingan kan? Ya, yang penting masuknya dulu. Ayo, silakan masuk. Silakan masuk. Uni boleh tolong ambilkan jahe enggak? Boleh. Ya. Ini ya Bu Rina. Terima kasih. Loh ini loh kunyit, Bu Uni, bukannya jahe. Gimana sih? Jahe saya minta Sekali ke ngurus suami, jangan kerja terus. Tuh dengar. Aduh, ibu-ibu. Bu Jangan saling menjelek-jelekan. Bu Paria sekarang udah jadi guru ngaji, malah sering nasihatin orang ya. Iya dong, Paria kan setiap harinya ngaji. Anak ke imam, endorse terus. Nah, betul ya kalau kita buat arisan, kalau barangnya masak ke aku ya? Iya deh. Bubar. Alhamdulillah, anak-anak Bapak mahasiswa yang hebat ini bisa silaturahim tempat Bapak. Ya Allah ya Tuhan, Bapak merasa bangga, rasa besar rasanya hati. Ya Allah ya Tuhan, tak dapat Bapak bayangkan seramai ini kalian sudah sukses, sudah hebat, sudah berumah tangga, sudah jadi orang yang punya nama, bisa masih ingat tentang rumah Bapak. Tapi inilah ala kadarnya ya. Ya, Kita Pak. melantai ya. Iya, Pak. Melantai. Tahu nak melantai itu bahasa Melayunya? Tahu, Pak. Nah, melantai itu artinya duduk melantai. Duduk sama rendah, berdiri sama Tinggi. Cuma Bapak duduknya rendah juga ini ya. Kursi Bapak rendah ya. Maaflah, maklumlah Bapak ini ngomongin dah tua dah ya. Tinggi sikit. Apa-apa ya? Oke, alhamdulillah. Salah ini namanya Ibnu ya. Iya Pak, benar. Bapak kenal benar dengan kumisnya nih. Kumis tipis melintang nih. Sekarang tinggal di mana, Ibnu? Saya tinggal di masjid Pak, kerja di marbot masjid. Babot masjid, bagus, mulia sekali. Ya, ini tidak salah nih Bapak. Sering ngacau-ngacau ini Raden dengan si Anggi dulu waktu dia masih kuliah dulu. Betul Raden namanya? Iya Pak. Tinggal di mana Raden? Alhamdulillah sekarang udah ada rumah sendiri Pak, buka usaha jalan-jalan kecil-kecilan lah Pak. Jual kecil-kecilan, jual apa? Jual semut? Jual bensin. Oh, jual bensin. Hebat pengusaha ya, walaupun kecil-kecilan tapi berkah sendiri ya. Berapa drum ya satu hari itu? Tidak banyak sih, paling berapa gen aja. Nah, apa-apa, rezeki sudah diatur ya. Raden waktu itu menyampaikan katanya mau mengadakan reuni. Jadi ini mau reunian nih ceritanya nih. Masya Allah. Masih nyempatkan waktunya Pak. Allah Akbar, ya Allah. Bapak nih hampir lupa, malum dah usia sudah tua gitu ya. Kepala 7,5 kali. Betul lah 7,5 ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu masakannya sudah siap. Yo, Ayo silakan dimakan. terima Terima kasih. Terima kasih. Enak baunya ini.
Pandai sepertinya Jannah masak. Makanya no, cepat-cepat cari istri, nggak saya ngurus masjid terus. Gimana kalau Siti jadi istri saya? Memang Ibnu ini tadi marbot ya, Iya, marbot masjid. Kalau Jannah tadi apa kerjanya? Itu Pak, ibu rumah tangga. Hah? Itu masih terus dari rumah gitu. Oh gitu. Lajak dia kayak yang benar-benar kayak udah mau rumah tangga deh. Ya, rumah tangga. Padahal masih gadis ya. Ya maksudnya kerja di rumah tangga, gitu. Bantu emaknya kali ya. Iya Pak. Oke, baiklah nggak apa-apa. Anggaplah ini silaturahim ya. Perkara nanti kalau memang ada niat baik, nggak ada salahnya. Sama-sama teman kan, kita sudah tahu dengan karakternya. Tinggal nanti kalau sudah berumah tangga tuh, kalau ada masalah tuh ingat, Pak Wahab dulu pernah ngomong loh. Nah, jadi yang tadi mau kelahi nggak jadi gencatan senjata, jadi ketawa ke TV kan. Kecik. Nah, alhamdulillah. Ya benar lah tuh. Iya Pak. Rina, benar Rina. Iya Pak. Nah, Rina ini memang lah luar biasa ya. Ya silakan. Katanya mau reuni katanya. Siapa yang menjadi ketuanya atau siapa yang jadi anak nih? Yang mungkin mau menyampaikan sesuatu mungkin. Baik, terima kasih ya kawan-kawan semua udah nyempatkan waktunya. Semoga sehat selalu. Dan maaf kemarin tuh saya nih mendadak ngasih taunya juga pas kebetulan kan ketemu dengan Pak Wahab. Ingat pula dengan Pak Wahab kan. Nah, jadi saya pas ada tawaran juga dari Pak Wahab untuk reunian gitu kan. Jadi saya informasikan di grup, alhamdulillah semuanya bisa datang kan, walaupun sebagian yang nggak bisa datang. Mungkin sebelumnya ada yang minta maaf, mungkin dulunya pernah ada salah gitu ya dengan kawan-kawan. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mempertemukan kita di tempat Bapak yang mungkin jauh dari harapan, sempit kayak gini, tapi besarkan hatinya lah gitu ya. Kita bersyukur ada kebaikan di hati ini, itu karena hidayah. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan unsur kebaikan tidak akan ada tanpa sebabnya, tanpa penggeraknya. Itu tak lain dan tidak bukan karena ada hidayah. Jadi kita bersyukur ya, nikmat itu sangat luar biasa hidayah. Dan juga Bapak terima kasih. Kemarin memang ada si Raden itu ketemu dengan Bapak, nggak sengaja dia lewat dan dia menyampaikan keinginan untuk reunian. Bapak pun juga tidak menampik, silakan kalau mau melakukan reunian bagus sekali. Dan si Raden itu juga ada menyampaikan maksud reunian itu tidak hanya sekedar ketemu saja, tapi ada nilai yang paling besar, yaitu adanya silaturahim. Silaturahim itu kan nilai yang paling tinggi lah ya. Kita saling saling berkasih sayang. Rahim itu kan rahim itu kasih sayang ya. Jadi kalau kita bertemu karena kasih sayang itu bersilaturahim, itu alhamdulillah Allah akan memuliakan, Allah akan perpanjang, Allah akan angkat kita dengan cara diberikannya juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Raden itu juga menyampaikan yang semulanya ada grup ya, di grup WhatsApp-nya, bahwa kalian itu sudah lama bersilaturahim tapi dalam dunia maya gitu ya. Yang di sana ada sedikit problem, kata si Raden. Ya biasa deh, kalau di ketik-ketikan itu WA itu tidak sesuai dengan yang kita sangkakan. Apa yang kita tulis itu kadang-kadang tak sesuai dengan kenyataan. Nah, sehingga adalah sedikit riak-riak masalah, nyamis komunikasi lah begitu ya, miskomunikasi. Nah, oleh sebab itu memang dalam konsep Islam itu ya kita harus mampu melakukan tabayun lah, ya tabayun, enggak begitu. Padahal masalahnya itu sepele sekali. Masalah menyangkut tentang masalah ada yang merasa dirugikan atau perasaannya tergores gara-gara pekerjaan ya. Baik kalau begitu, ini mumpung reunian, ini anak-anak bapak sampaikan bahwa
maisah, mencari penghidupan, pekerjaan itu wajib untuk menafkahi keluarga. Tapi hasilnya atau bentuknya itu tidak wajib. Maksudnya gini, saya wajib jadi PNS, enggak ada. Yang ada saya wajib bekerja. Kalau dia jadi PNS, wajib bekerja sebagai PNS, itu boleh. Saya wajib jadi TNI, itu tidak ada. Tapi yang ada adalah saya wajib setelah saya jadi TNI, saya bekerja di TNI, itu wajib. Saya wajib menjadi guru, itu tidak ada. Yang ada adalah saya wajib setelah jadi guru mengabdikan diri, melaksanakan tugas saya sebagai guru, itu yang ada. Nah, pekerjaan itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita oleh Allah, ya, amanah. Kenapa? Karena di sana ada tanggung jawab. Kulukum ra'in, kulukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, jadi kita itu punya tanggung jawab. Ada peran, ada tanggung jawab. Peran kita apa? Misalnya sebagai, tadi nggak salah Raden ya, pengusaha bensin ya. Nah, perannya sebagai pengusaha. Nah, nanti dimintai pertanggungjawabannya. Nah, benar nggak dia jadi pengusaha yang adil, yang soleh? Nah, tadi Serina ya, Serina nggak salah dia punya anak 2 ya, sekaligus dia juga jadi guru ya. Nah, nanti dimintai tanggung jawabnya, benar nggak dia jadi guru itu, mengajar nggak dia anak-anak itu, jangan-jangan dia bukan mengajar tapi menghajar. Nah, gitu nggak boleh ya, boleh. Nah, Ima juga tadi ya nggak salah ya, jadi guru juga. Kalau Melani Putri ini nggak salah, dia masih sedang anak ya, sedang apa tadi? Ya, jadi guru juga. Nah, jadi itu amanah yang Allah titipkan kebetulan lewat profesi. Tapi sesungguhnya Bapak katakan kita ini sama aja. Samanya di mana? Profesi apapun, bahwa kita adalah sebagai khalifatullah. Khalifatullah. Pemimpin ya. Pemimpin yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Cuman kadang-kadang yang jadi masalahnya gini, kadang-kadang nih masalah yang membuat baper itu gara-gara pekerjaan itu berefek kepada penghasilan. Nah, kalau jadi pengusaha, wah nampaknya besar gajinya, gitu kan? Jadi banggalah dia. Kalau jadi guru mungkin maaflah ya standar saja. Kalau yang mungkin yang honor mungkin maaflah ya tidaklah sebesar yang pegawai negeri. Kalau yang mungkin yang tidak PNS mungkin ya tidaklah sebesar yang PNS mungkin. Nah, di sini yang bikin masalah kadang-kadang merasa ketersinggungan, tapi yakinlah itu tidak menyebabkan kita harus berbangga hati. Yang menyebabkan kita bangga cuma satu saja, kita disiplin dengan tugas amanah yang Allah titipkan kepada kita, itu yang harus kita bangga, wajib bangga. Disiplin melaksanakan profesi itu. Perkara bentuknya sama aja, yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Efek adanya penghasilan juga akan dimintai pertanggungjawaban. Dibelanjakan untuk apa? Nah, begitu. Jadi ternyata masalahnya cuma di situ ya. Ada merasa ketersinggungan dalam hal perbedaan profesi, tapi hal profesinya itu biasa-biasa aja kan? Tidak ada yang istimewa. Yang istimewanya itu adalah kita disiplin mengabdi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya. Baik. Jadi Bapak yakin ini, masih ingat tak dulu waktu Bapak ngajar itu mata kuliah apa dulu? Islam dan budaya Borneo. Tahu ndak apalah solusinya kalau kita bermasalah secara masyarakat atau secara keluarga? Bapak dulu ada membuat tulisan. Bapak selalu menyampaikan ada tradisi di Sambas yang paling terkenal, apa itu, Rina? Saprahan dong. Nah, Saprahan, yang mana orang Sambas itu mana? Ya tadi itu, coba angkat tangan, orang Sambas mana?
Oh, Rina, si Melina Putri Melina, si Ima, si Nurjanah ya. Oh, yang lainnya walaupun bukan Wan Samas jangan merasa iri ya, cemburu mentang-mentang Bapak nyebutkan Saprahan ya. Jadi Saprahan itu sedikit Bapak cerita ya. Saprahan itu asal dari bahasa Arab, yaitu siprun. Siprun itu artinya nol. Nol itu artinya apa? Kalau orang itu duduk Saprahan itu seperti membentuk lingkaran nol nantinya. 6 orang itu membentuk lingkaran nol. Gitu. Ditambah lagi ketika dia kalau bersaprahan itu sambil makan dia bisa ngobrol, saling kenal dengan sesama kelompoknya itu. Yang tadi ada masalah itu tidak akan ada masalah, hilang dia. Selesai. Nah, itu yang terjadi di Sambas. Nah, nanti nih yang tadi ada sedikit-sedikit gesekan-gesekan insya Allah ya, kita saprahan nanti ya. Nah, saprahan itu insya Allah kita buktikan bahwa dengan saprahan itu kita tidak ada masalah lagi. Jadi hebatnya kan Islam itu makan berjamaah secara budaya disebut bersapah untuk disambas itu ternyata bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau mau damai-damai itu banyak-banyaklah bersapah, sering-seringlah bersapah, insya Allah aman. Dan Islam juga ngajarkan kita apa itu? Seringlah bersilaturahim. Nah, saprahan itu juga sebagai ajang silaturahim. Berkasih sayang, di sana tidak ada keegoan. Makannya macam mana pula lah ego? Makannya dicubit-cubit ya, ambil dikit-dikit. 6 orang itu cukup. Kemudian di sana ada kekompakan. Kompaknya apa? Datangnya sama-sama, ya kan? Datangnya sama-sama. Kemudian di sana juga ada apa? Ada nilai kebersihan. Apa itu bersihnya? Makan tangan kanan, pakai cuci tangan, kebersihan. Jadi mengawali setiap perbuatan itu harus bersih suci. Nah, saprahan itu juga dilambangkan dengan kesucian. Orang yang bersaprahan yang tadi mungkin ada hatinya rasa yang menggerundel kata orang ya, rasa kesal, tapi dia lawan deh. Buat apa? Pokoknya aku datang saprahan. Akhirnya ketemu dengan yang tadi yang dikesalinnya tuh, ternyata hilang kekesalan itu dengan hanya duduk berjamaah, apalagi di sana makan bersama-sama, dan apalagi di sana ada obrolan-obrolan. Walaupun mungkin dalam konteks Islam makan itu nggak boleh ngobrol, tidak boleh ngomong, tetapi dibolehkan juga sepanjang obrolannya itu memberikan manfaat, ada masalah. Begitu juga kalau di rumah tangga, semakin kita bersapah makan itu kita akan kenal dengan anak istri kita akan melakukan proses pendidikan pada saat makan, sehingga nanti kedekatan cinta dan kasih sayang itu akan terbina dengan baik, terpupuk dan terjaga dengan baik. Di sana ada kasih sayang, anak tahu dengan kasih sayang orang tuanya, karena orang tuanya sedang sedikitlah memberikan nasihat saat makan. Istri juga merasakan kasih sayang suaminya, dan terhadap anaknya dia memberikan curahan kasih sayang dengan melayani suaminya ya. Jadi hebat sekali itu saprahan itu. Jadi tak salah kalau nanti kita bersaprahan. Oke ya. Jadi di antara kita, di antara anak-anak Bapak ini, alumni dulu nih PGMI ya. Jangan sampai ada dusta di antara kita ya. Jangan ada luka di antara kita ya. Harus semangat, jalin silaturahim dengan baik. Insyaallah ya. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Satu ilmu satu guru, tidak usah kelahi. Satu ilmu satu guru, harus jalin komunikasi. Ajak teman dengan kata-kata merangkul, jangan ajak dengan kata-kata memukul. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada akhirnya kami semua pun sadar akan kesalahan masing-masing, sehingga kami membuang jauh akan pemikiran seperti itu lagi, dan kami ganti dengan saling memaafkan, sehingga suasana kembali ceria seperti dulu lagi, yang mana tali persahabatan kami kembali erat.